Oke, baik. Selamat siang, Ibu Felis. Ya, selamat siang Pak Cindy. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, senang dan bahagia. Senang dan bahagia ya. Iya. Terlihat banget dari Ibu ini lagi berseri-seri gitu ya. Kayaknya lagi dapat apa gitu. Tapi saya lihat semangatnya yang membuat Ibu berseri-seri. Iya. Oke. Nah, Bu, saya ingin membicarakan nih rencana untuk supervisi pembelajaran IPAS kelas 4 yang besok akan kita laksanakan nih ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan bertanya nih Bu, tujuan pembelajaran apa sih yang hendak dicapai ketika pembelajaran besok? Kebetulan karena sudah sumatif yang bab 1, besok itu akan memulai bab 2 baru tentang wujud zat dan perubahannya. Untuk tujuan pembelajaran itu mengenal tentang zat dan karakteristiknya, lalu mengenal massa dan volume, mempelajari wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Oke, jadi mengenal zat dan karakteristiknya Bu ya, lalu mempelajari wujud zatnya tersebut. Oke, pembelajarannya kayaknya keren nih. Saya pengen tanya sih Bu, kira-kira ini apa yang akan Ibu kembangkan dan Ibu terapkan ketika Ibu mengajar besok nih? Apa aja nih? Yang pertama tuh jelas disiplin positif. Oh, Karena memang kan kita ditekankan terus untuk menerapkan disiplin positif. Juga di sekolah kita tuh udah banyak bagaimana kita menerapkan disiplin positif supaya kita terinspirasi lah setiap harinya. Terus juga kita juga sebagai guru tuh saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu bisa belajar dari berbagai macam sumber, nggak cuma satu aja, dan akhirnya juga lebih kaya di pengetahuannya. Lalu ada keterampilan sosial emosional. oke. Jadi yang akan Ibu kembangkan dan terapkan ada 3 Bu ya. Tadi saya rangkum ada budaya disiplin positif, lalu ada pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir ada KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, yang terakhir nih Bu, ini kan pembelajaran menarik banget nih kayaknya, wujud zat, karakteristiknya, lalu di sini pun ada pembelajaran diferensiasinya. Nah, menurut saya ini sangat menarik nih ya. Nah, kira-kira strategi apa sih yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok nih? Karena ini IPAS ya, jadi supaya mereka tuh mendapatkan pengalaman langsung, yang jelas saya pakai eksperimen. Di situ juga mencari pengamatan, jadi mereka memang tahu konkretnya seperti apa yang sedang mereka bahas, apa yang sedang mereka pelajari, dan kan berkesan lah untuk mereka. Lalu juga selain eksperimen ada diskusi dalam kelompok. Setelah dijelaskan, setelah eksperimen mereka diskusi. Ya. Apakah ada hanya 2 itu saja Bu atau ada lagi? Setelah diskusi tentunya ada outputnya Pak. Mereka berusaha untuk mempresentasikan supaya keterampilan relasi mereka juga berkembang. Oke, berarti ada presentasi. Oke Bu, jadi itu berarti ada 3 Bu ya. Yang pertama tadi eksperimen atau percobaan, lalu ada diskusinya, lalu terakhir pasti outputnya Bu ya, presentasi, cara mereka mengkomunikasikannya kepada teman-temannya gitu. Oke, baik, saya rasa Ibu sudah sangat siap nih untuk melakukan praktik mengajar besok, dan saya juga mohon izin besok akan mencoba mengobservasi Ibu. Saya udah nggak sabar nih pengen melihat performa Ibu di besok. Oke Bu, jadi saya rasa Ibu sudah sangat siap. Besok kita akan bertemu jam 1 dan jam 2 Bu ya. Oke, di kelasnya Ibu. Oke, 4A. Begitu, selamat dan semangat. Besok pagi kita akan bertemu. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih, sama-sama. Sebelumnya coba lihat Miss bawa apa? Halo, ini
Ada kelihatan nggak ada pergerakannya? Ini apa? Mana yang termasuk benda padat? Ini. Terus di dalam sini ada apa tadi? Termasuk benda gas. Yang di dalam botol? Air. Oke. Sebelumnya kita mau nonton video dulu. Silakan duduk di bawah sini. Gak usah Nah, kamu tahu nggak? Ternyata es krim ini termasuk dalam materi ya teman-teman. Dan materi itu terbagi menjadi 3 wujud. Tapi apa ya itu materi? Kok materi terdiri dari 3 wujud? Emang modelnya seperti apa? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai materi dan wujudnya. Yuk simak video ini sampai selesai. Materi merupakan segala suatu zat yang menempati suatu ruang dan memiliki massa. Itu merupakan 3 klasifikasi atau 3 kelompok dari namanya materi. Penyusunnya itu dia dekat. Partikel penyusun itu setiap benda untuk membentuk suatu benda seperti ini tuh dia ada molekul penyusunnya, ya atomnya atau penyusunnya. Nah, dari antara ketiga materi ini ada satu yang rapat, ada satu lagi yang sedikit renggang, lalu ada yang renggang. Bagaimana kita tahu dia itu rapat, renggang atau sangat renggang? Misalnya gini, suatu benda padat nih ya. Ini apa? Sendok. Ini benda sini aja, kotak pensil. Ini termasuk benda apa? Padat. Ketika benda padat ini dijatuhkan, bentuknya berubah tidak? Karena apa? Penyusunnya padat. Tapi kalau misalnya benda cair, dia renggang. Dia makanya bisa mengikuti bentuk wadahnya. Kalau gas, dia kan sangat renggang. Akhirnya apa? Bisa dipegang tidak? Karena sangat renggang. Lalu bisa berpindah-pindah tempat, tidak terlihat. Itu karena penyusun. Sekarang kita masuk ke padat. Nah, pada padat apa maksudnya volume? Buka buku catatnya pakai ini aja. Berapa mili ya? Enggak banyak-banyak lah. 20 mili aja ya. 20 mililiter. Karena kita akan membuktikan tentang volume itu satuannya adalah liter atau mililiter. Kalau massa satuannya
Sudah dapat semua belum? Sudah? Sudah. Perintahnya adalah carilah benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda mana yang lebih berat? Bandingkan benda mana yang masanya lebih besar, lalu tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar dengan menggunakan format tabel yang ada di bawah sini. Tugasnya adalah lihat mana yang masanya lebih berat. Berarti kamu salah ini contoh benda satu. Buku cetak ini dengan satu buku tulis. Benda satu buku cetak. Benda dua buku tulis. Benda mana yang lebih berat? Tulis beratnya buku cetak. Benda mana yang lebih ringan? Tulis di kolom di sebelahnya buku tulis. Paham? Oh. Tidak perlu dikasih nama ya, karena nanti akan ditempel di buku masing-masing. Bendanya di bawah. Kalian tulis apa aja?
perbedaan zat, padat, cair, dan gas. Terus apa lagi? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Angkat tangan. Selain Mikael, apa Niko? Ya, wujud zat. Nah, wujud zat itu punya sifat apa aja, Niko? Sifat zat apa? Memiliki apa? Tadi kamu sudah mengisi itu kan, mengisi LKPD. Nah, berarti membuktikan bahwa zat itu memiliki apa, Niko? Gak ada di situ, di baliknya adanya. Memiliki massa, juga memiliki volume. Siapa lagi? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa lagi? Ada nggak? Apa yang kalian pelajari hari ini? Rio? Kamu tadi ke depan ada yang mau pelajari nggak? Apa? Apa? Sawi, benda, benda cair. Terus apa lagi? Kalau nggak ada yang katakan saya tunjuk. Iya. Terus cara menimbang massa pakai apa? Pakai apa? Timbangan. Cara mengukur volume pakai apa? Ini kan baru kalian pelajari, ya kan? Ini yang kalian pelajari hari ini. Lalu ada nggak yang masih belum kalian pahami? Ada nggak? Kalau nggak ada yang jawab berarti udah paham. Baik, selamat siang Ibu Felis. Ya, selamat siang, Pak Sini. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Ya, puji Tuhan, ya belajar jalan dengan baik lah hari ini. Oh. Tidak ada halangan yang berarti. Bu, baik. Tadi saya sudah menyaksikan dan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Felis. Nah, menurut Ibu Felis nih, apa sih yang bisa Ibu refleksikan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, Ibu? Kalau refleksi yang dapat saya nyatakan itu, saya dapat menjalankan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Tapi ada beberapa catatan untuk saya sendiri. Saya pun dalam proses juga merasakan bahwa dalam satu diferensiasi untuk video itu menurut saya ada yang terlalu lama. Karena menurut saya memang harus disampaikan, tapi setelah mengingat loh kok sudah sekian menit kok belum selesai. Sebenarnya rencana hanya 10 menit, cuma anak-anak terlihat sangat memperhatikan gitu, jadi tidak bisa saya potong begitu saja. Lalu saya juga merasa bisa dapat memanfaatkan alat-alat yang sudah saya gunakan dengan baik. Hanya saja memang saya merasa anak itu kurang ada keterlibatan akan alat yang saya bawa, karena saya hanya membawa satu gitu. Seharusnya memang setelah saya pikir lagi, harusnya mereka membawa masing-masing kelompok paling enggak, supaya mereka memang dapat mengalami pembelajaran secara langsung, jadi tidak hanya melihat dari depan saja seperti itu. Oke Bu, jadi menurut Ibu tadi pembelajaran berdiferensinya sudah berjalan, Iya. tetapi untuk manajemen waktu berarti ya Bu, karena videonya terlalu lama ini Bu ya. Oke, lalu yang kedua, Ibu sudah membawa alat-alat peraga dengan tapi Ibu memperagakan cuma satu ya Bu Iya, ya? sendiri. Jadi diperagakan sendiri, Iya. harusnya itu banyak. Oke. Jadi menurut Ibu tadi kira-kira nih Bu ya, dari yang sudah
lakukan tadi, menurut Ibu ini bagaimana kedepannya supaya hal-hal yang seperti tadi itu mungkin tidak diulangi, artinya pembelajaran menjadi lebih efektif dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kalau setelah saya pikir lagi, harusnya saya tuh memberitahu anak-anak dulu supaya mereka membawa alat peraga yang memang mereka butuhkan saat pembelajaran. Kalau ini kan saya hanya menyiapkan sendiri, seperti gelas ukur, lalu ada berbagai macam wadah, terus ada cairannya, juga itu saya menyiapkan sendiri. Terus kalau untuk manajemen waktu, mungkin saya juga dapat memilih video yang lebih pendek gitu Pak di YouTube gitu. Oke Bu, jadi kedepannya semua anak membawa berarti semua anak terlibat Bu ya dalam proses pembelajaran itu. Oke. Dan yang kedua, Ibu memilih untuk lebih mengefisienkan waktu begitu tadi Bu ya. Oke. Nah, sekarang rencana apa yang mungkin nanti bisa Ibu terapkan nih untuk mengatasi hal-hal yang sudah Ibu refleksikan tadi? Ya tadi itu Pak, kan mereka punya buku agenda ya anak-anak itu. Jadi saya benar-benar menuliskan poin-poinnya yang mereka harus bawa. Misalnya satu, anak membawa gelas ukur, terus mereka juga membawa wadah kotak, jadi mereka bisa mengetahui dari benda cair, padat, dan gas tersebut. Terus balon juga mereka membawa itu, lalu sendok, beras. Oke, jadi rencana yang akan laksanakan terkait tindakan itu adalah mencatatkan anak-anak di buku agenda supaya tidak lupa ya. Lalu ada lagi nggak terkait mungkin dengan perbaikan proses pembelajaran diferensiasi atau penerapan disiplin positifnya ataupun mungkin tentang kemampuan sosial emosionalnya dari pembelajaran tersebut? Oh iya Pak, mungkin tadi ada yang ketinggalan untuk disiplin positifnya itu karena disitu kan ada diskusi kelompok ya Pak. Saya memang mendampingi kelompok satu persatu untuk mereka, endingnya juga mereka mengajukan presentasi. Tapi saya kan mengutamakan anak yang sudah selesai duluan untuk kerja kelompoknya. Jadi di situ sedikit terganggu lah karena sudah ada teman yang sudah selesai, ada juga yang belum. Jadi yang belum ini merasa oh temanku udah selesai, malah mereka bukannya memperhatikan teman yang berpresentasi, malah mengerjakan lagi itu Pak. Oke, jadi disiplin positifnya perlu ditingkatkan. Iya. Oke, lalu yang tentang sosial emosional siswa atau siswa dengan siswanya itu adalah juga yang perlu dikembangkan menurut Ibu. Ini mengingat karena keterbatasan waktu kita praktik itu saya kurang memberikan umpan balik ke anak, hanya tepuk salut gitu karena mempersingkat waktu. Setelah mereka maju, seharusnya saya kan mengulas kembali apa yang sudah mereka presentasikan, tapi setelah mereka maju saya hanya mengajak anak-anak lain untuk tepuk salut, memberi salut kepada teman-teman yang sudah berani maju lebih dulu. Terus saya juga tidak mengulangi apa yang mereka sampaikan, sehingga kalau anak-anak lain itu tidak memperhatikan teman yang presentasi, mereka pun tidak ingat apa yang kawannya sampaikan. Oke, baik Bu, jadi rencana tindak lanjutnya tadi mencatatkan buku agenda supaya tidak lupa, lalu umpan balik atau apresiasi kepada siswa itu lebih ditingkatkan Bu ya. Lalu ada juga mengakomodir seluruh peserta dalam penerapan disiplin waktu begitu Bu. Jadi hanya tidak peserta tertentu saja Bu ya. Iya. Oke Ibu, baik, terima kasih sekali atas waktunya. Saya rasa teknik pengajaran itu sudah sangat baik, cuma perlu ditingkatkan di beberapa poin seperti yang sudah Ibu utarakan sendiri tadi ya Bu ya. Terus semangat dan semoga Ibu dapat lebih mengembangkan dan mencapai rencana tindak lanjut yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.